darah Yesus itu tertumpah untuk menebus kutuk bagi manusia, bukan untuk Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Pantas aja kalian selama ini teriak-teriak, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian teriakkan. Ini yang sering saya bilang, kalian bukan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, melainkan kalian adalah merusak ajaran kitab-kitab sebelumnya. Contoh, yang dikorbankan Ishak, kalian teriakkan di sana dikorbankan Ismail. Banyak hal yang bisa saya buktikan. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama adik-adik saya ini ya, kita sudah mendengarkan haleluya. Darah Yesus bukan untuk Tuhan. Lalu untuk siapa kalau bukan untuk Tuhan? Nah, dia sudah jawab tuh. Karena hanya dewa Molok yang kemudian meminta darah manusia. Fakta Yesus menumpahkan darah dan itu bukan untuk Tuhan, katanya. Dia sudah akui itu bukan untuk Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam ajaran para nabi, jelas sekali darah yang diminta untuk penebus dosa itu bukan darah manusia. Dia mengatakan bahwasanya darah Yesus untuk menebus dosa. Sementara Tuhan yang benar, penebusan dosa itu hanya menggunakan darah hewan. Contoh di dalam Keluaran 29. Jelas sekali di sana di data nomor 14-nya bahwasanya daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ternyata korban penghapus dosa yang diajarkan Kristen adalah dengan darah manusia. Ini yang sudah diakui oleh haleluya. Ternyata darah Yesus bukan untuk Tuhan. Meledak. Jadi sia-sia dong. Sahabat-sahabat sekalian, sebangsa dan setanah air, hari ini saya berdialog dengan salah satu pentolan dari sahabat Kristen, teman Kristen bernama Haleluya, yang biasa saya panggil Halilintar, gitu ya. Tema hari ini terkait dengan Tuhan yang benar itu minta persembahan darah, tetapi yang diminta itu adalah darah hewan, bukan darah manusia. Al-Quranul Karim menerangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Lalu kemudian di sini diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan setiap umat yang diserahi tugas kepada mereka untuk menyembah kepada Allah, untuk menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah ya atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi di sini diterangkan sekali lagi min bahimatil an'am. Jadi berupa hewan ternak, itu yang diminta oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian juga di dalam kitabnya orang Yahudi, kurban pendamai, penebus salah, penebus dosa, atau yang menjadi tradisi mereka itu terkait dengan apa yang diminta oleh Tuhannya mereka. Dikatakan di dalam Imamat 1 nomor 2 bahwasanya kurban yang dipersembahkan kepada Tuhan itu diminta oleh Tuhan sendiri dengan mengatakan min habbehemah, yaitu dalam bahasa Ibraninya seperti itu. Kebetulan guru Ibrani saya ada di sini. Di situ diterangkan bahwa dari ternak. Jadi Tuhan itu selalu minta ternak. Berbicaralah kepada orang Israel. Jadi kepada orang Israel, orang-orang ini diperintahkan Daber el Bane Yisrael. Jadi kepada orang Israel, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Subhanallah. Sama di Al-Quran, dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Permasalahan yang ada saat sekarang ini, agama saudara kita Kristen, kita kenal agamanya itu mempersembahkan darah manusia, yaitu Yesus anak Maria. Nah, yang perlu kita pahami di sini, kalau Tuhan minta darah hewan, orang-orang terdahulu dalam hal ini pendiri Kristen yang mengajarkan tentang konsep keselamatan melalui darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Karena hanya dewa Molok yang minta darah manusia. Nah, ini mungkin saudara Haleluya bisa jelaskan. Silakan.
Ya, mungkin prolog juga dulu atau langsung menanggapi. Saya aja Bang Pen. Ya, silakan. Saya. Langsung menanggapi ya. Oke. Oke, mulai Bang Pen. Ya, silakan. Kepada saudara-saudaraku yang terkasih dan tercinta, agama harus punya dasar. Dasar apakah yang kau punyai? Kalau kau punya agama, kami orang Kristen ada dasarnya. Kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Allah Yakub, Ishak dan Abraham. Dengan apa kamu membilang kami menyembah istilahnya mengapakan darah? Bukankah itu sudah dihapus? Kamu harus tahu Yesus datang dan disalibkan untuk menghapuskan pagan. Itulah dia datang untuk menghapuskan segala-segala yang lama yang dulu-dulu pernah disembah oleh Abraham. Dia menghapus pagan. Itulah makanya dia disalibkan. Dusta apa yang kau miliki? Dasar apa yang kau miliki? Apakah manusia cuma untuk mengetahui aja kitab itu harus mengatakan baik dan benar? Tidakkah kau mempunyai iman? Kalau untuk mengumpulkan semua orang, apakah kau mau berperang? Beritakanlah kebenaran itu dengan apa yang ada, bukan dengan omongan aja. Yesus datang, kamu kira untuk sebagai mainan saja? Kamu kira kami meminta Yesus untuk disalibkan? Tidak. Dia yang datang untuk manusia itu. Dan kamu ketahui saudaraku, jangan kamu salah omongan. Karena omonganmu itu akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kita berdialog ya. Ya, dialog. Karena omonganmu itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi hati-hatilah berbicara. Jaga mulut. Kalau enggak sesuai dengan omongan, enggak usah deh berbicara. Janganlah kau memperbudak manusia itu, menjadi kau ambil hatinya, jadi kau perbudak untukmu. Tidak, tidak begitu. Semua manusia itu memiliki kebebasan. Tuhan aja membebaskan manusia itu memilih, mencari kebenaran untuk diri sendiri, bukan untuk satu kaum. Tidak. Itu yang kamu harus mengerti. Untuk apa kau memiliki harta di dunia? Kalau untuk kau mati dan kau tinggalkan harta itu. Apakah itu namanya kamu makhluk beragama? Oh tidak. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa memang agak melebar ya. Temanya tentang persembahan ya. Udah masuk ke tentang uang tadi. Jadi saya anggap tadi saya nggak stop itu, saya anggap prolog juga. Memang ada menyinggung sedikit dia tadi tentang penebusan pakai darah tadi ya. Agak nyambung, ada nyambungnya dikit. Ya silakan Bang Juma, tanggapi. Saya harap nanti jangan melebar lagi ya Pak Royes. Haleluyanya pensiun. Mungkin habis ini. Oh, kasihan kali. Tadi Pak Royesnya minta, dia mau minta ini. Iya, nanti Dinda Yonatan juga boleh masuk ya 3 menit. Jadi gini. Ketika saya menjelaskan, Bung, keselamatan itu memang harus punya dasar. Agama harus punya kepercayaan yang mendasar terhadap siapa yang membawa agama itu. Kan itu jelas tuh. Rasulullah Muhammad SAW itu datang mensyariatkan syariat kurban. Maka jelas apa yang saya uraikan tadi itu sudah nyata di depan orang-orang yang punya akal. Mimbahi matil an'am. Itu jelas tuh. Perintah untuk kemudian berkurban itu hewan, bukan manusia. Kitabnya orang Yahudi juga sama. Nah, puncak dari itu semua, iman Kristen di dalam pengajaran Yesus menurut pengabaran Lukas dalam Lukas 5 nomor 14, Yesus memerintahkan orang-orang yang sesamanya pun
untuk kemudian mempersembahkan seperti yang dipersembahkan Musa. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga. Dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, pensucianmu, pengkudusanmu, persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Ini Yesus. Musa, Imamat 1 nomor 2. Yesus, Lukas 5 nomor 14. Lalu persembahan Yesus sebagaimana yang tertuang di dalam Ibrani 10 nomor 10, dipersembahkan darah Yesus ini untuk menebus dosa-dosa Kristen. Itu ajarannya dari mana dan kepada siapa darah Yesus itu dipersembahkan. Sebab Tuhan yang benar mintanya bukan darah manusia. Apalagi dia datang menjadi manusia untuk mati mempersembahkan darahnya, itu mustahil. Jadi kalau saudara saya tadi mengatakan ajaran pagan dihapuskan oleh Yesus, justru yang Anda anut ini sekarang ajaran yang sudah diajarkan jauh sebelum Kristen itu menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Bagaimana Yunani kuno? Kepercayaan mereka mempersembahkan dengan persembahan yang menggunakan manusia. Bagaimana Mesir kuno? Persembahan dengan mempersembahkan darah manusia. Bagaimana Israel kuno? Juga demikian. Aztek juga demikian. Mempersembahkan persembahan kepada dewa-dewa mereka dengan darah manusia. Loh, kok Kristen lanjutkan prosesi pagan seperti ini? Kecuali saudara-saudara Kristen saya di sini, haleluya, ya, halilintar, Royes, mampu menunjukkan data dengan akurat bahwa Yesus mempertontonkan persembahan darah manusia itu di mana? Tunjukkan ke kita. Selama Anda tidak bisa menunjukkan, maka saya mengatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi itu terbantahkan dengan terbantahkan konsep keselamatan itu dengan data yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan minta persembahan darah hewan, bukan persembahan manusia. Tunjukkan dalilnya, silakan. Wow, waktunya tepat habis ya, silakan Hale. Oke, saya mulai ya. Jadi ingin saya ulas dulu. Ada abad ke-7 ini ya, dia merasa mengikuti ajaran daripada Musa. Padahal nanti boleh saya bongkar semua. Justru abad ke-7 ini yang mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya justru menghancurkan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Contohnya nanti banyak saya cari, saya kasih tahu. Oke? Tapi kita balik ke tema tentang kurban. Lagi-lagi ini ya, orang Arab yang nyontek kepada orang Yahudi ini ya, yang dicontek oleh si Juma ini, dia mengklaim mengikuti ajaran Musa. Tahukah kalian, di dalam melaksanakan kurban darah hewan itu, ya, saya baca di Imamat ayat 16 ayat 12. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ungkupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Oke? Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan itu, sehingga asap ukupan itu menutupi perdamaian yang di atas hukum Allah, ya. Lalu di sini apa dikatakan? Di sini bahwa darah itu harus dipercik kepada mezbah. Pertanyaan saya, emangnya Islam ini melaksanakan yang dilakukan oleh Musa? Hah? Tidak. Kalau bahasa Indianya nehi-nehi. Maka saya bilang tadi, ya, adanya abad ke-7 ini mengklaim membenarkan kitab-kitab sebelumnya termasuk Taurat, Zabur dan Injil. Tapi faktanya ajaran abad ke-7 ini adalah bukan membenarkan melainkan merusak semua ajaran kitab-kitab sebelumnya. Contoh, dia mengklaim menggunakan darah hewan untuk kurban. Sementara darah kurban yang dilakukan pada zaman Musa itu apa? Darah itu harus dipercik kemana? Ke mezbah dengan apa? Wangi-wangian, dengan ukup. Adakah Islam melakukan ini? Ayo, saya tantang seluruh Islam di dunia. Adakah Islam melakukan cara kurban walaupun dari sisi kehewanan ini, darah hewan ini? Ada nggak Islam melakukan ini? Percik itu darah ke mezbah, lalu diukup dengan wangi-wangian. Ada nggak? Saya bongkar kalian di sini. Hanya modal klaim, hanya modal ngaku-ngaku doang. Tetapi faktanya tidak satu pun ajaran Musa itu kamu ikutin dengan benar, melainkan kamu porak-porandakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Itu sangat jelas.
Jadi malulah dirimu ketika mengaku membawakan kitab yang kamu bilang kami curi dari Yahudi itu. Padahal murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Oke? Kamu klaim kamu mengikuti tata cara oleh Musa dalam pengorbanan korban darah sapi atau darah hewan. Ternyata ketahuan kamu bro. Di dalam imamat ini itu darah hewan itu harus dipercik. Ya, jangan ngaku-ngaku malu. Udah 2023, malu. Jangan jadi pelagiat. Tetapi kalau bisa kamu buktikan. Silakan, mau masuk menandar. Berunda aja dulu, lanjut. Oke, silakan baik. Berunda. Jadi gini, haleluya. Sudah aku bilang tadi kan, kamu terlalu besar tinggi bahasa tapi nihil kamu itu. Ini yang kita bahas ini darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dasar Al-Quran, dasar Islam itu melakukan persembahan kurban Al-Quran, bukan Taurat. Sudah kubacakan ayatnya tadi yang kamu kesleo. Oke? Ini yang kita bahas. Islam punya syariat sendiri, Yahudi punya syariat sendiri. Kenapa kamu sama-samakan? Yang kita bahas ini Tuhan kami minta persembahan darah hewan. Yesus yang kau Tuhankan juga minta pengikutnya mempersembahkan darah hewan. Muncul Kristen dari Antioquia mempersembahkan anak Maria. Dan itu diperhatikan oleh siapa? Diperhatikan oleh agama-agama kuno masa lampau. Contoh, ya, peradaban Maya, orang-orang yang sangat pintar. Mereka adalah orang Maya, orang yang hidup pada masa 1800 sebelum Masehi sampai 250 sebelum Masehi. Peninggalan orang Maya ini masih kita bisa rasakan hari ini. Tentang astronomi, kalender, dan lain-lain. Layaknya orang kuno, kepercayaan mereka adalah menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah roh-roh. Dewa mereka marah dan bisa mendatangkan bencana kepada mereka menurut iman mereka. Itu yang perlu Anda pahami. Maka kemudian untuk mencegah kemarahan dewa mereka, untuk mendamaikan mereka, mereka melakukan ritual yang mengorbankan manusia sebagai tumbalnya. Kristen sama nggak? Sama. Apa bedanya coba? Ayo. Orang-orang Maya percaya kepada dewa-dewa. Ada dewa senior, dewa junior. Ada, sama. Maka muncul pengajaran untuk mencerdaskan anak bangsa. Kepada siapa Yesus ini dipersembahkan? Kok tidak muncul di dalam tatanan agama orang Yahudi hari ini? Ada Tuhan datang, nuzul menjadi manusia, mati menumpahkan darah untuk manusia. Kok nggak muncul di dalam tradisi Yahudi? Kok munculnya di Kristen? Maka muncul pertanyaan, sebagai orang yang merasa hebat, mengaku hebat, kamu punya kewajiban untuk meluruskan ini. Bantah Bang Suma. Karena kenapa? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 20 nomor 3, Tuhan berkata, aku sendiri akan menentang orang-orang itu dan akan melenyapkan mereka dari tengah-tengah bangsanya karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Ayo, Tuhan yang berkata begitu. Terus kemudian kamu mau Tuhan datang justru mempersembahkan dirinya. Ilmu dari mana yang Anda dapatkan? Makanya tugas Anda sekarang adalah, Bang Suma, di dalam kitab kami, dalam imamat penggenapannya, Tuhan memang datang untuk mempersembahkan darahnya sendiri. Itu terus di mana? Kalau tidak ada, saya mengatakan Kristen mempersembahkan darah Yesus kepada dewa-dewa. Ayo, bantu saya, silakan. Oke, waktu habis. Saya bantu saya yang harusnya. Sabar Bang Roy, silakan, haleluya. Jadi ya, kita masih ingat terngiang jelas karena barusan beberapa detik atau beberapa menit dia ungkapkan masalah tentang kurban hewan itu. Dia sampai teriak loh bahwa itu pengajaran Musa. Ketika saya bongkar kalau benar dia membenarkan ajaran kitab-kitab sebelumnya seperti yang tertera di Al-Maidah 46-47, dan dia tidak bisa membuktikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau pada zaman Musa, tata cara untuk menyampaikan kurban itu melalui darah hewan, yaitu dipercik ke mezbah, lalu diukup dan diberi wewangian. Ketika dia ketahuan tidak bisa membuktikan dan ternyata ketahuan dia hanya simbolis yang tidak masuk dalam pengajaran Musa, lalu dia teriak apa tadi? Oh, kami ini kan ikut Al-Quran, haleluya, bukan ikut Taurat.
Bagaimana seorang muslim yang mengakui mengimani Al-Quran, jelas firman Allah mengatakan di Al-Maidah 46, membenarkan, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, karena kitab Taurat, Zabur itu adalah cahaya kebenaran. Datang seorang Juma, tiba-tiba berperang melawan pernyataan Allahnya. Oh, kami ini kan pengikut Al-Quran, haleluya. Kenapa ini kau lakukan? Karena ku bongkar kedokmu, bahkan mengikuti tata cara dalam Tauratmu, dalam Taurat penyembelihan kurban hewan pun kamu nggak masuk. Ya, nggak ada itu Islam dalam kurban hewan itu dipotong, darahnya dipercik, diukup, nggak ada. Justru apa? Dibagi-bagi, dimakan, ya toh. Lalu kamu sekarang beralasan apa? Oh, kami ikutnya kan Al-Quran. Kalau begitu, apakah kamu mampu dan berani menghilangkan setiap ayat-ayat yang mengatakan bahwa kamu wajib membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil? Jawab itu nanti. Ya, tetapi kalau di dalam kekristenan kami ada sebab musabab kenapa menjadi darah manusia atau Yesus atau firman menjadi manusia itu menjadi kurban. Supaya apa? Karena di dalam kurban tetesan darah hewan itu telah selesai. Karena itu berlaku di zamannya para orang Israel. Nah, ketika Yesus berbicara tentang darahnya, ini bicara tentang halayak seluruh umat manusia. Makanya Yesus menjadi kurban penebusan itu. Ya, kalau kita baca di sebentar ya. Ini memang susah. Oke, ini saya bantu, Paus. Iya, Paus dulu. Biar saya baca ayatnya. Jadi kalau sama saya jelas loh. Saya baca Efesus 1 ayat 7. Ya, jangan terguncang Juma. Kamu udah malu ya kan? Udah nyontek-nyontek Yahudi tetap aja nggak masuk ya kan? Langsung. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasihan dulu mau dihapus pakai darah kurban hewan nggak masuk. Gimana itu? Waktu habis, silakan Bang Juma atau Andar masuk. Oh, sedikit masuk Gurunda boleh ya? Boleh, silakan Dinda, silakan. Iya. Ini tidak ada perlawanan soalnya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya sering banget nyimak Gurunda Juma berdiskusi tentang ini, tapi saya belum pernah menemukan satu jawab yang tepat dari orang Kristen ya. Mohon maaf, bukan memframing. Yang ditanya apa, jawab apa. Yang ditanya Gurunda Juma itu adalah terkait dalil bahwa Tuhan itu memberikan sebuah aturan, memberikan suatu hukum bahwa korban itu adalah manusia. Itu sebetulnya yang ditanyakan. Di mana dasarnya, di mana ayatnya Tuhan berbicara bahwa Dia itu mengorbankan manusia sebagai tumbal. Karena kalau kita baca di dalam imamat di dalam Sefer, di dalam Sefer Vaikra Misfar Semone Esreh Misfar Esrim Vehat, atau di dalam imamat pasal 18 ayat 21 dan ayat-ayat yang lainnya. Cuma saya membacakan yang imamat 18:21 ya. Di sini disebutkan yumejarra aha lo titen leha abir la molek welo tehallel et shem eloheha ani adonai. Janganlah kau serahkan ya seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu, yaitu Allah. Jadi aturan-aturan Tuhan semenjak dahulu kala di dalam Torah itu sudah sangat tegas. Dilarang mengorbankan manusia sebagai tumbal. Bahkan ketika mengorbankan manusia sebagai korban penebus salah atau tumbal ini melanggar kekudusan Tuhan. Sebagaimana di dalam Imamat 18 ayat ke-21. Ya. Di situ sangat jelas dikatakan leha abir le molek welo tehalel etsem elo heha ani adonai. Melanggar itu.
melanggar kekudusan Tuhan. Nah, kalau sudah melanggar, tadi saya dengar dari Haleluya membaca Efesus. Anda tidak tahu nggak? Efesus itu bukan perkataan Tuhan. Efesus itu adalah sudut pandang dari Paulus. Yang harusnya Anda cari, yang harusnya Anda eksplorasi adalah dalil-dalil Tuhan tentang legitimasi, tentang hukum, mengenai korban penebus salah atau korban tumbal Yesus di Kristus di tiang salib itu adalah untuk Tuhan. Ternyata kalau kita lihat secara eksplisit di dalam imamat, segala jenis pengorbanan manusia, tumbal manusia itu adalah untuk dewa, dewa pagan. Dan ini dilakukan bukan hanya di zaman itu ya, di zaman-zaman baheula juga dilakukan. Jadi sadarlah dan bertobatlah ya guys. Terima kasih. Oke, thank you. Masuk tadi bahasa Dinatek ya. Mungkin Royes ya. Silakan Royes. Saya harap nyambung ya. Halo, Tuhan Yesus berkati. Oke, tadi sudah saya dengar semua. Sampai kapankah manusia ini bertobat? Sampai kapankah dia sadar? Ya, kita ambil ya. Bukankah di Islam itu disuruh bertakwa? Kepada siapakah kamu bertakwa? Bukankah di ajaranmu disuruh bertakwa kepada Injil yang mempunyai Injil? Apa yang lagi kau bohongi? Apa lagi kau dustai? Kalian bertakwa. Disuruh kalian, Al-Quran kalian disuruh bertakwa kepada yang mempunyai Injil. Sampai kapan kalian menutupinya? Kalau kamu bertakwa tidak kepada yang mempunyai Injil, berarti kamu sesat. Al-Quranmu mengatakan kamu harus bertakwa kepada orang yang mempunyai Injil. Jelas dikatakan di situ. Kamu bahas soal yang lain-lain, kau bahas soal ini, tapi kamu tidak mengetahui. Kamu itu sudah disuruh bertakwa kepada yang mempunyai Injil. Jadi saudaraku, jangan kau samakan dengan framing-framingmu. Yesus itu disalibkan bukan kehendak dari manusia, tapi kehendak oleh Bapa itu sendiri yang mau menyelamatkan manusia itu. Jadi hanya satu Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Allah, Ishak, Yakub, dan Abraham. Jadi jangan kamu menyesatkan manusia itu, karena menyesatkan manusia itu hukumnya adalah neraka. Jangan sekali-sekali menambah-nambah ayat di firman Tuhan. Jangan. Sadarlah. Sampai kapankah hidup kita ini berlanjut? Apa kita cari di dunia ini? Bukan ada apa-apa. Kamu belajarkan bahasa Ibrani, mengetahui Alkitab, itu punya Injil. Itu punya siapa? Punya orang Kristiani. Ngapain? Kalau kamu mau belajar, belajarlah kepada orang yang punya Injil itu. Bukan kamu menerangkan Injil itu. Itu sudah salah pemahamanmu. Sekian Bang Ken. Ya, masih ada 30 detik lagi. Ya, saya harap nanti lebih ini ya, masuk ya, menyentuh ya. Jangan berkhotbah mungkin lebih akademis ya, ditanggapi memang apa. Silakan Bang ini, biar nyambung guys. Bang Suma dong. Ayo Bang Juma. Iya, jadi gini, saudara Haleluya. Tentang Taurat itu Al-Quran sudah menjelaskan. Dalam surah Al-Araf dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fi alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fahusha ya, fahusha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Saurikum daral fasiqin. Jelas itu. Kami tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kepadanya wahai Musa, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi Taurat itu untuk kaumnya Nabi Musa, bukan untuk Anda.
bukan untuk saya. Saya bukan kaumnya Nabi Musa menurut Al-Quran. Begitu juga di dalam Imamat 31 nomor 33. Torah itu dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan setiap Bani Adam. Hanya Israel. Jadi kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Islam mengakui bahwa Torah itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Islam, litubayyina linnas, syariatnya untuk seluruh umat manusia termasuk you. Tapi you menolaknya, kamu ingkar, kamu kafir terhadap ajaran Islam itu. Nah, yang saya minta di sini kan jelas tuh. Tuhannya Nabi Musa meminta persembahan darah, tapi hewan. Tuhannya umat Islam juga mengajarkan syariat kurban, tapi hewan. Coba, sembahan kami, Yahudi dan Islam sama-sama minta darah hewan. Kristen muncul dari pengajaran Paulus. Tanpa malu-malu kau membawa surat Paulus Efesus 1 nomor 7. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya, kasih karunia-Nya. Justru ini yang saya sedang pertanyakan. Dari mana agama Anda mendapatkan konsep darah manusia itu sebagai penembus dosa? Ini yang kutanya, haleluya. Maka tidak salah saya sebut Anda halilintar. Mulut aja yang berkuar-kuar tapi tidak ada isi. Yang kuminta ajaran dari persembahan darah Yesus itu Anda mendapatkan penebusan dosa. Itu ajaran dari mana? Anda persembahkan darah Yesus ke dewa siapa? Imamat 18:21 yang dibaca adik saya tadi itu. Jelas sekali Tuhan gak mau darah manusia. Gak mau Tuhan itu, najis darah manusia. Loh, kamu justru dibeli dengan konsep darah manusia. Pertanyaan saya, darah Yesus itu Tuhan tidak mau. Nah, kalian persembahkan ke dewa siapa? Jawab saya. Intinya di situ. Jangan kau keluar-keluar syariat Islam dengan syariat Yahudi. Gak ada hubungannya dengan tema kita. Kamu bahas darah Yesus kau persembahkan ke dewa siapa? Itu haleluya, silakan. Iya, saya jadi sedikit tergelitik, tertawa ya. Dia bilang tidak ada konsep Yahudi dengan kami orang Islam. Padahal barusan hitungan sekitar 5 detik dia mengatakan apa? Kami sama konsep Yahudi dan Islam tentang kurban hewan. Walau alam, oke? Nah, jadi beginilah yang sering saya bilang ya. Bahkan ini memang sering udah saya ulas di beberapa room. Dan saya bisa, sampai detik ini tidak ada satu Islam pun yang bisa membantah ketika saya bilang ternyata Al-Quran itu tidak membenarkan kitab-kitab sebelumnya, melainkan merusak ajaran kitab-kitab sebelumnya. Banyak contoh bisa nanti kita buktikan di lain tema yang di tema lain. Jadi begini Juma, kamu tanpa sadar mengatakan bahwa ya kurban penyembelihan hewan itu ya kamu tidak mengakui bahwa tidak sama dengan Yahudi. Di sisi lain, saudaramu Nandar mati-matian ya membawakan satu poin bahwa dia ingin mengatakan bahwa sama dengan ajaran orang Yahudi. Ini sebenarnya karena kamu sudah terjebak. Ketika kalian mengotot mengatakan bahwa kami mengikuti penyembelihan kurban atas dasar ajaran Musa, tetapi setelah kita selidiki, kamu tidak sedikit pun mengikuti ajaran Musa itu tentang kurban penyembelihan hewan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kamu tidak mempercikan darah itu ke mezbah dan kamu tidak memberi wewangian kepada darah itu. Sedangkan kamu di sini dalam menggunakan atau melaksanakan kurban hewan itu hanya potong makan-makan doang. Oke? Ini sangat miris. Satu sisi kamu ingin klaim bahwa kamu mengikuti ajaran Musa, satu sisi kamu tolak itu ajaran Musa. Standar ganda, lagi-lagi standar ganda. Oke? Jadi begini. Kalau rujukanmu kemudian selalu berteriak bahwa kamu rujukannya Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Lalu bagaimana ini Al-Maidah 48 ini? Yang bagaimana telah ditetapkan Allahmu wajib kau imani, membenarkannya. Oke lah kamu tidak mengikuti Taurat ini. Tetapi bukan berarti kamu mengubah dari kenyataan ajaran Musa itu. Apa itu ajaran Musa? Yang jelas tadi di ajaran Musa itu bahwa di ulangan itu harus dipercikan itu darah. Adakah itu kau lakukan? Tidak. Kalaupun itu tidak kau lakukan, bukan berarti kau merusak ajaran kitab-kitab sebelumnya. Ini sangat miris, makanya sering saya bilang, kamu maju kena, mundur kena di sini. Itulah akibat orang kalau bunglon, bermain di dua kaki. Ngomong apa ini ya?
Ya kan? Saudara kamu tadi mengklaim bahwa mengikuti kurban itu adalah mengikuti dari orang Yahudi. Sedangkan kamu berteriak-teriak mati-matian mengatakan, oh kami ini punya syarat tersendiri, yaitu mengikuti Al-Quran. Pertanyaan saya ya, sebelum kalian itu saya hantam semua, tolong dulu kalian satukan persepsi kalian dulu. Yang mana yang benar ini? Kalian melakukan kurban itu ngikutin Musa atau memang hanya mengikuti ajaran Al-Quran? Ya, disatukan dulu pola pikiran kalian tuh ya, biar enak saya gitu loh menekannya. Oke, waktunya habis. Mungkin kalau ada, saya rasa seperti ini ya. Kalau ada seorang narasumber pengen menanggapi pernyataannya, ditanggapi aja. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, bisa bernarasi, tapi disiapkan 1 menit untuk menyenggol apa yang dipertanyakan bersama kalian. Ya silakan Bang Jemaah. Oke, baik. Haleluya. Kami mau melakukan prosesi apapun terhadap ibadah kami. Intinya kami persembahkan hewan. Itu poinnya. Syariat kami berbeda dengan Yahudi. Tetapi persembahan yang kami persembahkan sama, yaitu hewan. Sudah kubacakan dalilnya Al-A'raf ayat 145. Taurat untuk Yahudi, kami beriman kepada itu. Oke? Imamat 31 nomor 33, Torah untuk Yahudi, kami beriman untuk itu. Kurban hewan. Islam kurbannya hewan. Yahudi kurbannya hewan. Kristen kurbannya manusia. Kamu jangan pura-pura. Kamu mengaku cerdas bijaksana, tapi sekarang kok kamu kelimpungan kayak orang mabok. Haleluya. Cobalah kau jujur terhadap keadaan dan kenyataan. Kristen itu ajaran paganisme yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa, membungkus diri sebagai ajaran samawi. Makanya mengambil kitabnya Yahudi agar dianggap dari ajaran nabi-nabi. Tapi poinnya di sini, belangnya di sini. Untuk membuktikan Kristen itu agama benar atau tidak, di sini dia titiknya. Nabi kok dipersembahkan kepada dewa Molok? Sementara nabi yang kalian persembahkan itu mengaku, mengajarkan, memerintahkan, menginstruksikan orang-orang sezamannya untuk melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Persembahan Musa adalah hewan. Sudah kutunjukkan dalilnya. Bahkan original teksnya pun kami sudah sajikan. Anda kayak orang hanyut mencoba untuk bertahan hidup dengan mengambil pelampung apapun, menyerang Al-Quran. Poinnya bukan di situ, Bung. Islam telah benar mempersembahkan darah hewan. Musa dan pengikutnya telah benar mempersembahkan darah hewan. Kristen, siapa yang bisa membenarkan di luar Kristen mereka mempersembahkan darah manusia? Agama mana yang mau mengaku itu adalah benar? Kami mengaku Yahudi ketika mempersembahkan hewan itu syariat yang diperintahkan oleh Tuhan. Kami akui itu benar. Kristen mempersembahkan darah manusia. Agama mana yang bisa mengaku itu? Nggak ada. Makanya kamu pun tak mampu membantah saya. Jangankan orang di luar Kristen, orang Kristen sendiri tidak mampu membantah saya bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu bukan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Pencipta langit dan bumi murka ketika ada orang mempersembahkan manusia. Imamat 18 nomor 21. Maka tanggung jawabmu sekarang, haleluya, sebagai orang yang cerdas bijaksana, tunjuk di mana darah Yesus itu dipersembahkan kepada Tuhan kami yang ada dipersembahkan kepada dewa-dewa. Silakan Anda jawab. Oke, silakanlah Ali. Oke, ya. Jadi sudah mulai agak serius saya ini, ya. Jangan teriak-teriak lah. Jadi inilah yang saya khawatirkan tadi. Banyak orang berbicara Taurat, Zabur dan Injil, tetapi dia tidak tahu berapa bagian Taurat Musa itu, apa isi ajaran Musa itu, begitu juga Zabur dan Injil. Makanya dia teriak-teriak, kenapa itu manusia dikurbankan? Haleluya. Ini akibat apa? Ketidaktahuan. Maka dengarkan baik-baik, haleluya menjelaskan. Apa sebab musabab Yesus itu firman menjadi manusia? Karena di dalam pengajaran Musa di Taurat, mulai dari kejadian itu, yaitu manusia yang paling pertama diciptakan adalah Adam dan Hawa itu telah melanggar perintah Tuhan itu. Apa dikatakan di sana? Apabila engkau makan buah itu, maka kamu akan mati.
Ingat, setiap perkataan Tuhan adalah hukum yang harus terjadi. Maka Tuhan tidak mau ciptaannya yang sempurna itu begitu saja sia-sia. Oke, maka begitu dahsyatnya kasih Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia itu, maka manusia itu harus ditebus oleh darah manusia. Justru sungguh aneh ketika manusia itu harus ditebus oleh darah hewan. Ya toh? Makanya kalau kamu punya berpikir rasional, sangat logik. Seorang manusia itu memang harus diselamatkan, ditebus dari sisi kemanusiaan itu sendiri, yaitu firman menjadi manusia. Poin yang ingin saya katakan, maka pahamin dulu apa sebab musabab firman menjadi manusia. Ya, semoga kamu sudah paham. Awalnya karena Adam telah gagal. Oke? Nah, sekarang masalah tentang kurban hewan, bro. Kamu jangan plin-plan, maju mundur maju. Yang mana ini sekarang? Selalu kamu berteriak dari tadi saya dengar, ya, bahwa kami tidak mengikuti Taurat. Hitungan detik atau per menit lalu kamu berkata, oh kami sama dengan orang Yahudi mengikuti Taurat. Jadi saya sangat belum mau memberikan langsung peluru dahsyat atau sejenis nuklir lah ya, supaya langsung semua selesai. Karena belum saya temukan konsep atau poin yang ingin kau sampaikan kepada kami. Kamu ini ikut ajaran Musa atau setengah-setengah ikut ajaran Musa, atau hanya ikut konsep Al-Quran dalam proses penyembelihan darah korban sapi. Jelaskan dulu itu, biar enak saya ngasih peluru sama kamu. Ya jangan kau bilang ikut Musa, satu sisi, oh kami ini ikut Al-Quran, kami nggak ikut Taurat. Aduh, cerdas dikit loh bro yang kau hadapi ini, haleluya. Benar seperti yang kau bilang, cerdas bijaksana. Setiap keluar kata demi kata dari ucapanmu, saya teliti dengan seksama. Paham ya? Oke, terima kasih, waktunya habis. Oh, boleh izin. Ya, sayang sekali ya saya ini pakai aplikasi ini jadi nggak bisa perbesar. Besok saya nggak pakai lagi nih guys kalau ada diskusi. Saya nggak bisa diperbesar ya? Nggak bisa besarin. Nggak bisa bang. Percuma berarti. Tutup. Atau nanti saya sambil setting aja. Saya boleh menanggapi haleluya? Silakan deh, silakan. Kasihan haleluya ini, kasihan. Oh ya, sebentar dulu Bang Jonathan, kita sambut dulu nih si Kiamat. Halo Bang Kiamat. Halo, Kiamat. Ya, halo. Oke. Nyimak ya tema persembahan. Cewek kok dipanggil Iya. abang? Gimana sih? Ya, siap-siap ya, Julkifli sama Endang. Oh, ini si Juma langsung terguncang. Baru naik si Kiamat udah terguncang. Lanjut. Bagaimana ajarannya? Pantang sedikit Yuk, kesenggol orang ini. Iya, langsung terguncang mereka. Baru aja nyampe Kiamat langsung terguncang. Salah. Cewek dipanggil Astagfirullahaladzim. abang itu nggak bagus. Gimana? Aduh, udahlah. Kamu Lanjut, jangan Bang Mandar. kabur. Jangan kabur kamu, ayo. Udah. Apa yang kabur? Kamu yang kabur. Bahasan apa kita ini sekarang? Si Bahasan apa? Nandar mau ngomong loh, jangan kau tutupin dia mau jujur. Kamu ini terguncang benar sih. Ayo Nandar, ayo. Ampunilah si Juma itu, ayo lanjut. Apa? Kok ampuni Bang Juma? Gak nyambung. Saya boleh bicara ya? Ya. Oke, Bang Ben. Ya. Jadi sejak dulu benar apa kata Gurunda Juma bahwa sejak zaman dahulu itu tidak ada Tuhan mengorbankan manusia, itu tidak ada. Bahkan ketika Abraham bermimpi untuk mengorbankan Yismael itu diganti sama hewan. Karena memang pada dasarnya pengorbanan manusia sebagai tumbal itu adalah paganisme. Bahkan Tuhan di dalam Sefer Vaikra Misfar Eshrim Fasuk Bisfar Stayib dikatakan WL bene Yisrael Tomar is mi bene Yisrael Yumin Hagar be Yisrael Asher Yiten Mizara'o Lemolech Maut. Ya, di sini dikatakan bahwa orang yang mengorbankan manusia kepada dewa, kepada sesembahan paganisme, maka hukumannya apa di sini dikatakan Lemolek Maut Yumat Am Haaretz Irgamuhu Ba'aben. Jadi apa hukumannya? Adalah hukuman mati. Makanya dari tadi saya simak
dari jawaban atau statement dari teman-teman Kristen ini, baik Halilintar maupun Yores, tidak menyentuh substansi. Yang kita tanyakan adalah sebuah legalitas, sebuah rule yang dibenarkan ketika darah manusia ditumbalkan untuk Tuhan. Ternyata tidak ada. Pengorbanan manusia atau darah manusia sebagai tumbal itu hanya dilakukan oleh orang-orang paganisme terhadap dewanya. Makanya Tuhan Bani Israel mempermalukan para penyembah paganisme yang mengorbankan manusia diganti dengan hewan. Jadi di dalam konsep Islam maupun di dalam konsep Yahudi sama. Tapi setelah ditanya berulang kali di mana dasarnya, di mana dasarnya, malah dijawab ke mana-mana, ke firman jadi manusia, ke sini, ke sana, ya. Jadi nggak nyambung gitu loh. Nah, ketidaknyambungan ini memang tidak memiliki dasar. Tuhan semesta alam dari zaman baheula sampai zaman sekarang dan zaman-zaman yang akan datang tidak melegitimasi, tidak memberikan sebuah hukum terkait korban itu adalah manusia atau tumbal itu manusia. Itu ajaran paganisme. Ini yang harusnya diketahui. Ini yang harusnya dipahami sebagaimana termaktub di dalam Sefer Vaikra Misfar Esrim Pasuk Stayim. Hukumannya adalah hukuman mati bagi siapapun yang mengorbankan manusia atau darah manusia sebagai bentuk tumbal atau penebusan dosa. Ini yang harus kalian resapi. Camkan itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu putaran lagi Hale supaya si Kiamat bisa nanti masuk. Oke bro. Jadi begini ya. Si Nandar ini kan selalu bilang ya legalitas yang dia cari. Padahal karena dia nggak paham dari tadi yang kita sampaikan. Tahu nggak kenapa dia nggak paham? Karena dia lebih dominan melakukan apa? Subjektif. Ya, dia hanya berasumsi doang gitu. Makanya dia nggak paham. Padahal sudah saya jelaskan sebab musabab. Dan ingat sekali lagi ya, Yesus, darah Yesus bukan dikurbankan kepada Tuhan. Ingat, ya, jangan fitnah melulu kerja kamu. Awas kena azab. Darah Yesus itu bukan dikurbankan kepada Tuhan. Ingat itu wahai manusia-manusia yang suka fitnah. Tetapi kurban darah Yesus adalah penebusan kutuk kepada manusia. Beda kelas kita bro. Beda dengan kalian. Keselamatan kalian itu harus ditebus dengan darah. Darah apa? Hewan. Najis deh, ya kan? Nah, begitulah kira-kira. Tetapi kalau kami bro, darah Yesus itu tumpah untuk penebusan kutuk kepada kami manusia. Bukan darah Yesus itu untuk dikorbankan kepada Tuhan. Pantas aja kamu keblinger semua, nggak nyambung-nyambung dari tadi. Nauzubillah, nauzubillah. Mikir. Maka saya bilang justru kalau kalian coba mengikutin ya kitab Arab yang kalian contek itu, yang kalian pakai itu untuk menyerupakan dengan kitab orang Yahudi ya tentang pengajaran Musa ya untuk kurban hewan itu tidak masuk. Makanya saya bilang tadi kalau kalian itu mau plagiat jangan gantung-gantung loh supaya agak keren gitu loh. Saya sudah bilang tadi seperti di ulangan dalam untuk menyampaikan kurban hewan itu dipercik ke mesbah, dikasih ke apa wangi-wangian, diukup. Kalian lakukan begitu? Kan tidak. Makanya lagi-lagi kalian ini ngikutin siapa sih sebenarnya? Kalau ngikutin Taurat, ikut Taurat itu yang totalitas. Ya, jangan sampai kau tuh sampai capek berkata dengan gaya bahasa al-rahim ya kan? Padahal nol, nggak ada nilai. Ya, hanya bermain di dalam bahasa tetapi kamu apa yang kamu sampaikan semua nggak ada poinnya, bro. Nggak ada poinnya. Saya berani mengatakan demikian. Ternyata kalian selama ini salah paham dan gagal paham. Makanya kita beda kelas. Masa kamu kira darah Yesus itu dikorbankan untuk Tuhan? Mikir. Ya, darah Yesus, saya ulangin, darah Yesus itu tertumpah untuk menebus kutuk bagi manusia, bukan untuk Tuhan. Nauzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Pantas aja kalian selama ini teriak-teriak tapi kalian nggak tahu apa yang kalian teriakkan.
Ini yang sering saya bilang, kalian bukan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, melainkan kalian adalah merusak ajaran kitab-kitab sebelumnya. Contoh, yang dikorbankan Ishak, kalian teriakkan di sana dikorbankan Ismail. Banyak hal yang bisa saya buktikan kalau kalian perusak Al-Quran atau perusak Taurat. Waktunya habis. Silakan Bang Juma atau Bang Nandar. Oke. Nah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama adik-adik saya ini ya, kita sudah mendengarkan haleluya. Darah Yesus bukan untuk Tuhan. Lalu untuk siapa kalau bukan untuk Tuhan? Nah, dia sudah jawab tuh. Karena hanya dewa Molok yang kemudian meminta darah manusia. Fakta Yesus menumpahkan darah dan itu bukan untuk Tuhan, katanya. Dia sudah akui. Itu bukan untuk Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam ajaran para nabi, jelas sekali darah yang diminta untuk penebus dosa itu bukan darah manusia. Dia mengatakan bahwasanya darah Yesus untuk menebus dosa. Sementara Tuhan yang benar, penebusan dosa itu hanya menggunakan darah hewan. Contoh di dalam Keluaran 29. Jelas sekali di sana di data nomor 14-nya bahwasanya daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya harus kau bakar habis dengan api di perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ternyata korban penghapus dosa yang diajarkan Kristen adalah dengan darah manusia. Ini yang sudah diakui oleh haleluya. Ternyata darah Yesus bukan untuk Tuhan. Meledak. Jadi sia-sia dong darah Yesus. Tapi tunggu dulu. Ada juga Bang Sumaya minta darah manusia Bang. Siapa tuh? Dewa-dewa Bang. Termasuk dewa Molok. Sementara Tuhan mengatakan Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kesucian nama Tuhanmu. Nah, hari ini haleluya mengakui bahwa darah manusia di atas salib itu bukan untuk Tuhan. Berarti ini adalah bagian dari prosesi paganisme yang mengotori kekudusan nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Selamat datang kepada kebenaran. Kita sudah menyaksikan haleluya mengakui darah Yesus bukan untuk Tuhan. Berarti darah Yesus untuk dewa Molok. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu, yang kamu persembahkan itu, dari ternak, kata Musa melalui firman Tuhan. Kata Tuhan melalui perkataan Musa. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Lukas 5 nomor 14, harus mempersembahkan persembahan sama seperti persembahan Musa, hewan. Tuhan mengajarkan persembahan hewan, Musa persembahkan hewan, Yesus persembahkan hewan, Kristen persembahkan manusia. Selamat datang dari kesesatan.